Kalau di sini yang mengempon Pura Bukit Darmo itu adalah Banjar Kudri. Jadi jelaslah di sini Pura Bukit Darmo adalah Kahyangan Jagat. Yang dulunya pada zaman kerajaan Rah Kesari Warmadewa itu diempon oleh pemerintah, dalam hal ini adalah raja itu sendiri. Kenapa sekarang ini terlantar? Karena di dalam zaman kerajaan dulunya itu pura-pura Kahyangan Jagat itu dibiayai, dipelihara oleh pemerintah, dalam itu raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Setelah Raja Kesari jatuh ke tangan Majapahit, pura ini diempon oleh Satria Dalam. Sudah itu dalam hal ini di Belah Batu. Setelah Dalam Belah Batu digeser kedudukannya oleh Jelantik, maka diempon oleh Jelantik. Dan akhirnya setelah terjadi kemerdekaan, kekuasaan raja ini habis semua. Maka tersisalah siapa yang ada dekat pura ini, itulah yang empon. Dalam ini Banjar Kudri itu sendiri. Terlupakanlah pura ini sebagai Kahyangan. Itu pertama. Jadi Pura Durga Kudri atau Pura Bukit Darmo itu adalah pura Kahyangan Jagat. Puranya umat Hindu. Pura kita, saudara. Prabu itu artinya mulia. Bukan, beliau dimuliakan di sini. Sedangkan untuk menyatakan abu dalam arti abu jenazah, itu dalam bahasa Sanskertanya disebut basma. Basmasur. Jadi seorang raksasa yang lahir dari abu jenazah. Sekarang ada kata dibasmen. Nah, dibasmen begini. Jadi diambilkan abu pemujaan begitu, kemudian dibasmen. Itu diberikan abu pada dahi. Jadi kelirulah kita memandang prasasti yang menyebutkan diprabukan di sini, dimuliakan. Beliau dimuliakan di sini menurut keyakinan kita sebagai umat Hindu. Atau apa yang disebutkan di dalam Bhagavad Gita. Selama kita hidup, apa yang kita puja, pada saat kita meninggal, kesanalah perginya. Kalau kita memuja leluhur, akan kembali kepada leluhur. Kalau kita memuja dewa, akan kembali ke dewa. Kalau memuja Tuhan itu sendiri, adalah kembali kepada beliau, Sang Pencipta. Yang merupakan tujuan agama Hindu. Membebaskan diri, moksa. Moksa itu. Kita bebas. Atman kita bebas dari badan ini. Menuju Parama Atman, Tuhan. Dalam hal ini, Mahendradatta dan Udayana dulu sebagai raja. Maha Indra Datta. Maha besar. Indra raja, Datta adil. Karena beliau memerintah saja adil dan bijaksana. Mengayomi umat pada saat itu, rakyat. Masyarakat pada saat itu menganggap beliau itu sebagai Siwa, penguasa jagat raya yang adil dan bijaksana. Maka begitu beliau meninggal, maka beliau dianggap itu bersatu dengan Siwa. Maka diperabukan di sini. Jadi jelaslah, di sinilah pemujaan beliau dulu. Yang dipuja di sini adalah Siwa Sangkara, Maha Siwa, Siwa Agung. Begitu beliau bersatu dengan Siwa. Nah, kalau ingin memuja Mahendradatta di sini, ya kita harus memuja Siwa. Karena beliau sudah bersatu dengan Siwa. Dengan terpujanya Tuhan dalam fungsi Siwa, beliau para raja-raja yang adil dan bijaksana dan bersatu dengan Siwa, dengan Tuhan dalam fungsi Siwa, akan juga tersembahkan. Sama seperti kita mencari air sungai, Pekerisan kah, Potanu, Ayung dan sebagainya. Kita akan tidak bertemu air itu di laut. Karena mereka itu, air-air itu sudah bersatu dengan air.
Tetapi kalau kita mengambil air laut, ada air sungai di sini. Nah, seperti itulah filsafatnya. Sehingga di sini yang dipuja itu adalah Siwa Sangkara. Nah, itulah status pura di sini. Dan kemudian juga ada di sini suatu peninggalan Arca Durga. Sesuai dengan Markandeya Purana. Jadi pada saat dunia itu menghadapi kekacauan oleh raksasa Mahisasura, Maha Isa Asura. Maha itu besar, yang besar itu adalah Tuhan. Isa itu satu, yang besar yang satu itu adalah Tuhan. Asura, jadi kekuatan Tuhan itu yang didapat oleh raksasa Mahisasura itu diselewengkan Asura, diarahkan kepada hal-hal yang negatif. Maka dikatakan raksasa Mahisasura, Mahisa-Asura. Terjadilah kekacauan di dunia. Nah, untuk membasmi ini amat susah. Maka bersatulah kekuatan Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dalam cerita Hindu itu akan terlahir suatu dewi, seorang dewi dengan sebutan Dewi Ma, Durga Ma. Arca itu sekarang ada itu di puncak. Dan bentuknya dengan sebutan Durga Mahisa Mardini Astapuja. Durga artinya kekuatan, Mahesa Tuhan, Mahesa. Ma itu ibu, Astapuja 8 tangan, 8 pegangan. Jadi kekuatan Tuhan, jadi ibu kekuatan Tuhan yang dipergunakan atau dipakai pegangan hidup. Oleh karena itu, di sini yang dipuja adalah Siwa Sangkara. Pada zaman itu, Empu Kuturan menetapkan di Bali itu 3 pura sebagai 3 kayangan jagat, Trikayangan jagat. Brahmanya itu Brahmapati, kemahaannya itu dipuja di Lembayan. Kemudian Maha Wisnunya di Besaki, dan Siwa Sangkara atau Maha Siwa Sangkara di sinilah.